Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Nabila Fauzia Ardani NIM A510210060. Saya Vita Nabila NIM A510210059. Saya Ridho Nur Cahyati NIM A510210061. Saya Kaila Jirvegira, NIM A510210058. Saya Alvira Mawati, NIM A510210057. Ingin mempresentasikan tentang materi dan perubahannya. Pembahasannya yang pertama jenis dan sifat-sifat materi, yang kedua jenis-jenis perubahan, yang ketiga berdasarkan sifat kimianya dan berdasarkan wujudnya, yang keempat jenis pemisahan materi dan aplikasinya. Tujuan dari presentasi kami saat ini adalah yang pertama untuk mendeskripsikan jenis dan sifat-sifat materi, yang kedua mendeskripsikan jenis-jenis perubahan materi, yang ketiga membedakan unsur senyawa dan campuran, yang keempat menjelaskan manfaat senyawa kimia dalam kehidupan sehari-hari, yang kelima menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan materi, yang keenam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, yang ketujuh mendeskripsikan pemisahan campuran. Manfaat presentasi kami kali ini untuk mempelajari mengenai klarifikasi materi, apa saja jenis pemisahan materi, dan bagaimana mengaplikasikan pemisahan materi dalam kehidupan sehari-hari. Kekaguman terhadap Sang Pencipta akan bertambah dengan mengetahui sifat-sifat unik yang diciptakan agar dapat dimanfaatkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika es batu yang berwujud padat dibiarkan di tempat terbuka, akan berubah wujud menjadi cair atau air adalah salah satu contoh dari perubahan materi. Perubahan suhulah yang menyebabkan es batu tersebut mencair. Materi pertama, jenis dan sifat-sifat materi. Materi merupakan objek yang dikaji dalam ilmu kimia. Materi merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang, seperti udara dan air. Kehidupan kita tidak lepas dari materi, sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan ini selalu berhubungan dengan kimia. Dan tanpa kita sadari, materi tersebut mengalami beberapa proses perubahan, baik dari segi fisika maupun kimia. Kita dapat mengenali materi berdasarkan sifat dan yang dimilikinya. Sifat materi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sifat fisika, dan yang kedua ada sifat kimia. Sifat fisika merupakan materi yang berhubungan dengan keadaan fisik materi tersebut, seperti wujud, warna, bau, titik leleh, titik didih, massa jenis, rapatan, vikositas, kekerasan, berat jenis, indeks bias, daya hantar, dan kelarutan. Sifat fisik merupakan kualitas yang membedakan dari zat-zat lain dan tidak melibatkan perubahan apapun ke zat lain. Yang kedua adalah sifat kimia. Sifat kimia berhubungan dengan kualitas yang khas dari suatu zat yang menyebabkan zat itu berubah, baik sendiri maupun yang berinteraksi dengan zat lain. Dan dengan adanya perubahan itu akan membentuk bahan-bahan yang lainnya. Sifat kimia merupakan sifat yang berhubungan dengan adanya pembentukan suatu zat baru. Berdasarkan wujudnya, materi dapat berupa zat yang berbentuk zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat mempunyai partikel yang tersusun rapat, sehingga zat padat mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Zat cair, partikel penyusunnya rapat, dapat mengalir, memiliki volume yang tertentu.
tetapi bentuknya berubah menurut tempatnya. Sedangkan zat gas memiliki partikel yang tersusun renggang, saling menjauh satu sama lain. Materi yang berupa padat, cair, gas dapat berubah wujud yang disebabkan oleh pemanasan atau pendinginan. Perubahan wujud yang dihasilkan dari cair ke padat disebut membeku. Contohnya seperti memasukkan air ke dalam kulkas. Sedangkan dari padat ke cair disebut dengan mencair. Contohnya seperti es yang mencair. Dan perubahan yang terjadi pada padat ke gas disebut dengan menyumblim. Contohnya seperti penyumbliman kapur barus. Sedangkan gas ke padat disebut dengan mendisposisi. Contohnya seperti proses terbentuknya es kering. Sedangkan cair ke gas disebut dengan menguap. Contohnya saat merebus air. Sedangkan gas ke cair disebut dengan mengembun. Contohnya merebus air dalam panci dan menutupnya. Perubahan wujud yang saya sebutkan tadi bisa dilihat dalam video berikut. Selanjutnya, materi yang kedua, jenis-jenis perubahan materi yang akan disampaikan oleh Alfi Rahmawati. Oke, kita masuk pada jenis-jenis perubahan materi. Yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika melibatkan perubahan bentuk, ukuran, dan warna. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru dan tidak ada ikatan kimia yang rusak atau terbentuk. Dalam perubahan fisika itu mengubah penampilan zat namun tidak mengubah sifat zat. Contohnya seperti meleleh, membeku, membelah, membengkok, atau hancur. Yang kedua ada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang mengakibatkan pembentukan zat baru. Zat baru yang terbentuk dapat berupa gas, endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu. Selanjutnya, berdasarkan sifat kimianya. Yang pertama ada unsur. Nah, unsur ini adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui proses kimia. Contohnya seperti tembaga. Tembaga tersusun atas atom-atom tembaga yang memiliki perbedaan dengan atom penyusun dari oksigen. Unsur dapat dibedakan menjadi unsur logam dan non-logam. Nah, untuk unsur logam mempunyai sifat seperti berupa padatan yang berkilau, mempunyai titik leleh yang tinggi, mempunyai sifat penghantar listrik dan penghantar panas. Unsur logam juga mengkilap jika digosok, bersifat kuat dan tidak mudah rusak, dan dapat direnggangkan menjadi bentuk lembaran dan tabung. Logam dapat dipadukan sehingga menjadi suatu alloy. Contoh dari unsur logam yaitu besi aluminium, emas, tembaga, perak, belerang, karbon, fosfor, dan raksa. Yang kedua ada unsur non-logam. Nah, unsur non-logam ini mempunyai sifat-sifat yaitu jika pada suhu kamar 25 derajat Celcius, unsur non-logam ada yang berbentuk padat, cair, ataupun gas. Kemudian unsur non-logam juga bersifat
tidak mempunyai sifat penghantar listrik ataupun oksigen. Juga tidak penghantar panas yang baik. Unsur non-logam ini tidak mengkilap jika digosok, tidak seperti unsur logam. Nah, untuk contoh unsur non-logam antara lain yaitu oksigen, nitrogen, belerang, dan klorin. Selanjutnya, poin kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua buah unsur atau lebih secara kimia. Contoh dari senyawa yaitu seperti air atau H2O, garam dapur atau NaCl, asam cuka atau CH3COOH, dan lain sebagainya. Nah, untuk senyawa ini dibedakan menjadi 3. Pertama, ada senyawa asam, yaitu suatu senyawa yang memiliki tingkat keasaman di bawah 7. Nah, untuk suatu zat yang bersifat asam dan mempunyai tingkat keasaman di bawah 7 ini mempunyai sifat seperti rasanya asam. Lalu dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Dan larutan asam juga dapat bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen dan larutan garam. Yang kedua ada senyawa basa. Senyawa basa ini adalah senyawa yang memiliki tingkat keasaman di atas 7. Untuk zat yang mempunyai tingkat keasaman di atas 7 memiliki ciri-ciri yaitu pahit dan licin di kulit. Juga dapat mengubah warna lakmus merah menjadi lakmus biru dan dapat menetralkan sifat asam. Lalu yang ketiga yaitu garam. Nah, garam adalah senyawa yang dibentuk dari reaksi antara larutan asam dan basa. Garam memiliki ciri-ciri yaitu larutan garam dapat menghantarkan listrik. Garam juga memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Garam bersifat kaustik atau dapat merusak kulit. Garam dapat bersifat asam, basa, atau netral. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu campuran. Campuran merupakan suatu jenis materi yang terbentuk dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat dari zat penyusunnya. Contoh dari campuran yaitu udara. Udara tersusun atas campuran berbagai jenis gas, terutama nitrogen, oksigen, argon, uap air, dan karbon dioksida. Ciri-ciri dari suatu zat dapat dikatakan sebagai suatu campuran, itu jika suatu zat tersusun atas dua zat atau lebih yang mempunyai sifat zat asalnya. Nah, komposisi dari zat penyusunnya juga bersifat tidak tetap, lalu memiliki sifat yang sama dengan komponen penyusunnya, dan tidak mempunyai sifat kekhasan tertentu. Nah, sifatnya sama dengan zat-zat penyusunnya. Campuran ini terdiri atas dua jenis, yaitu ada campuran homogen, di mana campuran homogen ini bisa juga disebut dengan larutan. Contohnya campuran antara air dan gula. Lalu yang kedua ada campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran antara dua jenis atau lebih, yang partikel-partikel penyusunnya masih bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah campuran serbuk besi dengan pasir. Juga ada contoh lain seperti campuran antara air dengan minyak. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan campuran heterogen. Lalu kita masuk pada subbab berikutnya yang akan disampaikan oleh Vita Nabila. Dan selanjutnya adalah jenis pemisahan materi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jenis pemisahan materi terdapat 5. Jenis pemisahan materi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Filtrasi. Filtrasi atau penyaringan adalah cara memisahkan suatu campuran berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel atau berdasarkan perbedaan fase. Contoh dalam
filtrasi adalah filter kopi, filter air, filter pasir, filter akuarium, filter pada kendaraan otomotif. Teknik filtrasi dilakukan dengan menggunakan suatu alat, yaitu filter. Yang kedua, kristalisasi. Kristalisasi adalah memisahkan zat terlarutnya dari larutannya dan terjadi pembentukan kristal. Kristal dapat terbentuk karena larutan tersebut dalam kondisi lewat jenuh, di mana pelarut sudah tidak mampu melarutkan zat terlarutnya. Pemisahan zat terlarut dari pelarutnya dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah zat larutnya, yaitu cara penguapan, pendinginan, penambahan senyawa lain, dan reaksi kimia. Yang ketiga, destilasi. Destilasi merupakan cara memisahkan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya, destilasi air, destilasi alkohol dan air, destilasi bensin dan air, destilasi spiritus dan air, kilang minyak, dan pemecahan garam-garam mineral. Yang keempat, sublimasi. Sublimasi menjelaskan tentang proses pemisahan iodin. Iodin dari campurannya dapat dilakukan dengan cara pemanasan. Setelah pemanasan, zat padat yang mempunyai titik uap tinggi akan menguap dan tanpa melalui proses pencairan terlebih dahulu. Proses selanjutnya adalah pendinginan, sehingga akan diperoleh kristal iodin yang lebih murni. Contohnya penguapan kapur barus, memisahkan kapur barus dengan zat pengotor, memisahkan iodin dari campurannya, pemisahan es kering karbon dioksida padat dengan air. Dan yang terakhir adalah kromatografi. Kromatografi merupakan teknik pemisahan suatu zat berdasarkan atas perbedaan sifat fisik dari zat yang menyusun suatu campuran. Contohnya, mengidentifikasi kandungan senyawa dalam makanan, memisahkan zat warna dalam suatu benda seperti tinta dari tinta dan pigmen daun. Campuran ini dilarutkan di dalam zat cair atau gas untuk membuat larutan. Dan yang selanjutnya dibacakan oleh Rindu. Filtrasi atau penyaringan merupakan suatu cara untuk memisahkan suatu campuran berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel atau berdasarkan perbedaan fase. Teknik filtrasi dilakukan dengan menggunakan suatu alat, yaitu filter. Pada gambar ini, terdapat salah satu contoh filtrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pilihan, bisa digunakan karung untuk menumpang semua jenis penyaringnya untuk memudahkan ketika akan dibersihkan nantinya. Penyaringnya yaitu pasir, batu koral, arang batok kelapa, dan ijuk. Air di sini dialirkan untuk disaring atau difilter pada pasir, batu koral, arang batok kelapa, ijuk, dan karung, dan akan menghasilkan air yang jernih. Selanjutnya. Destilasi atau penyulingan adalah teknik yang dilakukan untuk memisahkan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih. Kondisi tersebut terjadinya karena pelarut sudah tidak mampu melarutkan zat larutnya atau jumlah zat terlarut sudah melebihi kapasitas pelarut. Pemisahan diduga pembentukan kristal melalui proses penguapan,
merupakan cara yang sederhana dan mudah kita jumpai seperti pada proses pembuatan garam. Air laut dialirkan ke dalam tambak dan selanjutnya ditutup. Air laut yang ada dalam tambak karena sinar matahari dan mengalami proses penguapan, semakin lama jumlah berkurang dan mengering. Bersamaan dengan itu, kristal garam terbentuk. Biasanya, petani garam mengirim hasilnya ke pabrik untuk pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kayla. Oke. Gambar ini merupakan contoh dari proses sublimasi. Sublimasi sendiri merupakan pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui proses pencairan, sehingga kotoran atau partikel yang tidak ikut menyusun itu tertinggal. Biasanya bisa dilihat dari contoh gambar yang terlihat. Es batu dibakar dengan spiritus, yang kemudian es batu itu menguap, meninggalkan partikel atau iodina, sehingga itu disebut sebagai sublimasi. Biasanya bahan yang digunakan metode ini merupakan bahan yang mudah menyuplim, seperti kapur atau kapur barus. Next, please. Kromatografi. Di sebelah kiri merupakan gambar wadah yang berisi air yang dicelupkan kertas yang sudah ditetesi oleh larutan. Kemudian, tunggu beberapa saat atau amati, maka akan terjadi perambatan zat seperti gambar di sebelah kanan. Pemisahan warna yang terjadi karena masing-masing zat pewarna mempunyai kemampuan melarut yang berbeda dalam melarut yang sama, sehingga zat pewarna yang lebih mudah larut memiliki kecepatan lebih tinggi daripada zat yang memiliki kemampuan melarut lebih rendah. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.